Di tanah yang menyimpan harapan dan perjuangan, Pawonsari menjadi saksi lahirnya masa depan baru. Disinilah perjalanan kami dimulai, Ekspedisi Patriot Pawonsari. Ekspedisi ini dilakukan untuk memastikan kawasan transmigrasi terus berkembang. Kami menelusuri potensi di setiap wilayah, mulai dari komoditas, budaya, hingga kualitas sumber daya manusianya untuk merancang masa depan transmigrasi yang lebih inklusif dan menyejahterakan masyarakatnya. Untuk itu, kami terjun langsung ke lapangan, mewawancarai para petani demi memahami kondisi kebutuhan dan tantangan yang mereka hadapi setiap hari. Kendalanya ya kami itu kurang untuk pasarnya gitu ya, kepastian pasarnya gitu ya. Pasarnya ada, tapi kami kendalanya di sarana, mungkin juga pengetahuannya. Pengetahuan itu maksud informasi harga. Contoh seperti yang di kota sana, setahu saya kayak si buah lemon itu atau jeruk di sini itu 15 harga jual dari lapak mereka. Tapi pengambilan di sini cuma 3.000, 5.000. Tapi ya oke lah. Tapi maksud kami juga, kami selaku petani, terkadang yang bikin sakit hatinya itu kan dicacat gitu ya. Wah, jeruknya jelek. Aslinya yo tetap dimuat semua gitu, tapi pengen punya harga yang rendah. Pembagian lahan yang di sini itu tidak punya akses jalan tani. Terkadang menjadi singgungan gesekan lah antara petani itu. Maksudnya ada yang memilih tanaman seperti yang panennya itu kapasitasnya berat-berat, tapi enggak punya jalan, nabrak ke kebun teman depannya lah gitu. Dan itu menjadi gini maksudnya, si pemanen ini, tuan pemanen ini dia pasrahnya sama ojek gitu loh. Intinya barang itu keluar, tapi si ojek ini sudah dikasih jalan tapi yo cari enaknya gitu loh, maksudnya nerabas, dan itu menjadi masalah gitu. Kayak kita itu tidak punya jalan tani, memang jalan induk untuk ya itu gitu. Pengennya ya gitu, supaya ya walaupun aslinya sekarang ini kita nggak punya tambahan jalan untuk pertanian, setidaknya untuk rembuk gitu loh, minta 1 meter kanan kiri dari lahan tetangga itu. Namun masalah pertanian di Pawonsari tidak berhenti di situ. Lahan yang terbatas dan penuh kendala masih menekan produktivitas. Infrastruktur yang buruk dan modal usaha yang minim membuat petani terjebak pada harga yang tidak adil, sementara generasi muda mulai meninggalkan sawah. Bukan hanya para petani yang harus berjuang, di sekolah-sekolah desa, para guru juga menghadapi kenyataan yang tak kalah berat. Keterbatasan sarana prasarana dan infrastruktur masih menjadi tantangan besar. Hambatan yang kami rasakan di semenjak mengajar di SDN 31 ini yaitu adalah akses jalan, ya. Kenapa? Karena sebagian besar guru-guru kita berada di luar desa Saritani. Ada yang masih tinggal di Tangga Barito dan Bongo 0, Bongo 1. Kemudian yang berikutnya adalah sarana prasarana. Kita masih kurang banyak, yaitu diantaranya ruang kelas belajar. Kenapa ruang kelas kurang? Karena ada beberapa kelas, di dalam satu ruangan itu ada berapa kelas. Setelah mendengar langsung keluhan petani dan para guru,
kami melanjutkan perjalanan ke desa lain untuk mencari jawaban apakah pembangunan infrastruktur sudah benar-benar merata, apakah lembaga desa telah menjalankan perannya dengan efektif, bagaimana penyelesaian sengketa lahan dan penataan batas kawasan yang masih menjadi persoalan masyarakat, serta bagaimana kehidupan sosial budaya tetap terjaga di tengah keberagaman 3 agama, Islam, Hindu, dan Kristen yang hidup berdampingan dalam satu desa. Terkait infrastruktur air bersih untuk wilayah transmigrasi di sini tentu belum merata ya. Karena apa? Mungkin terkait masyarakat mungkin terkait air bersih, kemungkinan masyarakat sudah bisa membuat sumur gali, ada masyarakat yang belum bisa membuat sumur gali. Dan yang belum ini tentu meminta sama tetangga, ya seperti itu. Jadi terkait air bersih, masyarakat di sini bukannya kurang, tapi belum bisa memiliki perseorangan atau pribadi seperti itu. Kalau untuk sengketa khususnya di wilayah Trirukun sampai saat ini tidak ada sengketa. Cuma kami khususnya masyarakat transmigrasi ini mengalami kesulitan untuk merubah ataupun membalik nama sertifikat ataupun lahan, karena memang di tahun 80-an itu kami masih memakai sistem barter. Nah, terkait lembaga-lembaga pemerintah seperti BUMDes ya, artinya bisa membantu tidak maksimal ya untuk pemasarannya. Mungkin terkait menampung daripada penghasilan pertanian itu belum bisa dengan maksimal atau 100% ya. Artinya masih dibantu dengan tengkulak-tengkulak yang ada di wilayah atau di desa transmigrasi seperti itu. Di desa Trirukun ini terdiri dari 3 etnis dan ada 3 suku agama. Yang pertama Bali, kemudian suku Gorontalo dan suku Minahasa. Kemudian juga untuk agama di sini ada 3 agama, agama Hindu, agama Kristen, dan agama Islam. Masyarakat lokal juga sangat mendukung keberagaman yang ada di desa kita, di desa Trirukun ini. Berdasarkan pemetaan data akurat dan potensi ekonomi yang kami himpun dari survei dan wawancara, kami menyusun kebijakan, perencanaan investasi, dan program pemberdayaan ekonomi. Dengan pendekatan astacita, pembangunan dapat terwujud lebih terarah dan tepat sasaran. Dengan pemetaan potensi dan tantangan yang ada di Pawonsari, arah pengembangan kawasan kini dirumuskan secara lebih terukur dan realistis. Berdasarkan dokumen perencanaan daerah, potensi lokal, serta kondisi objektif di lapangan, kawasan transmigrasi Pawonsari direncanakan sebagai sentra agribisnis berkelanjutan di Kabupaten Bualemo. Harapan kami tentunya kepada pemerintah pusat agar tetap selalu mengucurkan dana ke wilayah-wilayah ataupun ke provinsi-provinsi untuk menopang kegiatan kami, khususnya para petani, dipermudah untuk melakukan balik nama atau pemutihan dari lahan-lahan transmigrasi yang masyarakat kami sudah beli di tahun 80-an, 70-an. Ya, itu yang harapan kami. Kami sangat berharap dari Kementerian Transmigrasi kiranya bisa memberikan program-program yang dapat menyentuh desa kami di desa Trirukun ini, yang khususnya untuk pembangunan di desa Trirukun. Harapan kami ke depannya adalah jalan, mudah-mudahan ke depannya jalan kita bisa diperbaiki. Kemudian ruang kelas kita ditambah dan sarana prasarana yang lain. Kemudian air, mudah-mudahan ke depannya bisa bisa ada. Harapannya yo
mumpung masih sehat, wong tani ini ndang perbanyak komoditi tanaman. Semudah-mudahan juga bisa menutupi kebutuhan sing nanti-nanti itu, gitu. Aja sampai utang lah ngarepe gitu. Untuk mewujudkannya, 3 kebijakan utama disusun. Pertama, penguatan ekonomi sektor pertanian, mulai dari peningkatan produksi, pengolahan pasca panen, hingga perluasan jaringan pemasaran. Kedua, pemerataan infrastruktur layanan dasar di seluruh desa agar aksesibilitas dan kualitas hidup masyarakat meningkat. Ketiga, peningkatan tata kelola kelembagaan, pertanahan, dan pengelolaan sumber daya alam yang terintegrasi dan berkelanjutan. Melalui strategi ini, pembangunan Pawon Sari diharapkan tidak hanya tumbuh, tetapi juga menghadirkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakatnya. Pawon Sari terus melangkah. Tantangan masih ada, tetapi harapan telah disiapkan dalam setiap rencana. Dengan kerja bersama, hari esok yang lebih sejahtera bukan lagi hanya mimpi, melainkan masa depan yang sedang dibangun hari ini.